Baik, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu tentang data analysis ya. Jadi setelah kita memastikan bahwa data kita itu sudah kita clean, memastikan bahwa sudah berdistribusi normal, sudah tidak ada outlier ya, maka itu artinya data kita siap untuk diolah ya. Nah, tugas kita sebagai seorang peneliti, kita tuh harus memilih ya teknik analisa data yang seperti apa ya yang akan kita aplikasikan ya. Dan tentunya teknik analisa data yang akan kita gunakan untuk kita menganalisa data kita itu harus sesuai dengan rumusan masalah ya. Jadi sesuai dengan apa yang ingin kita cari sebenarnya ya. Kalau di minggu-minggu awal kita sudah belajar bahwa ada beberapa jenis rumusan masalah atau tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti. Jadi kalau misalnya Anda penelitiannya itu ingin membandingkan, ingin melakukan komparasi, ya misalnya apakah ada perbedaan motivasi studi antara mahasiswi dan mahasiswa, antara angkatan yang berbeda. Nah, itu berarti teknik analisa data yang nanti akan Anda pilih itu harus yang memang teknik analisa komparatif. Nah, sebaliknya kalau kemudian misalnya, Bu, saya bukan komparatif, saya nggak mau membandingkan, tapi tujuan penelitian saya mau meneliti pengaruhnya X terhadap Y, pengaruhnya X1, X2, X3 terhadap Y misalnya. Nah, itu berarti nanti teknik analisa data yang Anda pakai, ya harus teknik analisa data yang sifatnya kausal, ya, bukan yang komparatif. Jadi pakai pisaunya harus betul, harus tepat gitu. Saya mau motong daging, Bu, berarti ya pakai pisaunya pisau potong daging. Saya mau pakai pisau apa namanya mau potong buah ya berarti pakai pisau potong buah begitu. Ya. Nah, bicara tentang jenis analisa statistik, maka ada dibagi dua ya analisa statistik itu. Yang pertama adalah analisa statistik deskriptif, yang kedua analisis statistik inferensial. Ya, dari namanya saja kita udah bisa predik. Gitu. Analisa statistik deskriptif itu berarti kita tujuannya mau menggambarkan, mau memberikan overview tentang ya data yang sudah terkumpul, yang sudah kita kumpulkan. Lalu kalau inferential itu infer itu mau mengestimasi. Nah, biasanya ini ya di poin terakhir dari slide ini. Nah, pada umumnya analisa data itu biasanya dimulai dengan statistik deskriptif dulu. Ya. Nah, kalau penelitian kita membutuhkan pengujian hipotesis lebih lanjut, jadi misalnya kayak tadi ya, saya ingin menguji Bu, apakah ada perbedaan antara angkatan studi yang berbeda, itu bisa mempengaruhi motivasi studi gitu. Ya Pak, oke. Ya, bye. Ya Pak. Sorry ya, ada bapak-bapak yang pulang. Saya di kantor. Nah, terus apa? Nah, berarti ya mulainya dengan statistik deskriptif dulu gitu, baru kemudian bisa apa namanya dilakukan statistik inferensial, ingin menguji hipotesis apakah ada perbedaan gitu ya. Nah, biasanya memang begitu. Jadi didahului dengan apa namanya statistik deskriptif, kemudian statistik inferensial. Ya. Nah, ini jadi dua jenis statistik tadi yang barusan saya sampaikan. Ada statistik deskriptif, ada inferensial. Jadi statistik deskriptif tujuannya untuk meringkas, mendeskripsikan data. Penekanannya pada pemberian informasi untuk memberikan gambaran mengenai data yang kita miliki. Sama sekali tidak ada penarikan kesimpulan di sini. Apalagi sampai prediksi, nggak ada. Ya, nggak bisa kita memprediksi. Jadi kalau misalnya datanya jenis kelamin, misalnya pria wanita, misalnya kamu apa namanya, misalnya nih ya, kamu ingin meneliti tentang apa, misalnya nih motivasi studi apa namanya mahasiswa UK Petra. Nah dari jenis kelaminnya saja misalnya, oh karena ini yang banyak berpartisipasi di survei adalah pria, berarti ini apa namanya bisa dipastikan pria itu lebih sungguh-sungguh dalam belajarnya. Itu nggak bisa, karena kan kamu hanya dari data jenis kelamin saja. Datanya deskriptif banget, nggak bisa kamu pakai untuk menarik kesimpulan. Ya, jadi hanya untuk mendeskripsikan, hanya untuk memberikan informasi tentang ini loh partisipasi apa partisipan saya dari sisi jenis kelamin tuh pria wanita sekian, pria sekian, wanita sekian. Itu deskriptif. Ya. Lalu yang inferensial itu statistik yang bertujuan melakukan inferensi, mengambil kesimpulan, memprediksi. Nah, jadi melakukan pengujian sampai akhirnya menaksir atau mengestimasi populasi. Ya. Nah, siang ini kita masuk ke analisa statistik deskriptif dulu karena ini yang simple dan ini apa ya
tidak perlu dihitung manual gitu. Semuanya itu ada software statistiknya. Dari Excel pun Anda juga bisa melakukannya. Ya, Excel itu sudah cukup powerful untuk melakukan statistik deskriptif. Ya, nah kita belajar dulu yang simple dulu, ya. Baru nanti selanjutnya beberapa pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang statistik inferensial. Nanti untuk statistik inferensial, kalau Anda lihat di silabus, itu kita bagi-bagi, ya, yang uji untuk komparasi sendiri, yang uji kausal sendiri. Nah itu karena memang lebih ada pengujian hipotesisnya soal, jadi jauh lebih complicated gitu. Nah ini kita bicara yang atau belajar yang simple dulu, ya. Nah kalau teman-teman lulus pelajaran statistik ya, mata kuliah statistik, ada yang dapat A nggak ini lulusnya? Siapa yang statistiknya dapat A? Jefferson, statistikmu dapat apa Jefferson? Ya, Jeff. Dapat C plus kayaknya. Dapat C plus ya, tapi lolos ya satu kali ya Jeff. Nggak pakai ngulang ya Jeff. Iya Bu, 1 kali. Nah ya cukup satu kali Bu, sudah bersyukur itu gitu ya. Nggak tahu aku statistik kayaknya jadi momok atau enggak. Kalau Cliff gimana Cliff? Statistik dapat nilai apa Cliff? Halo Cliff? Rasanya sama juga, Bu. Rasanya sama juga C plus ya. Oke. Esther dapat apa Esther? Statistik. Kayaknya sama Bu, antara C plus atau C gitu. Oh gitu, malah bisa jadi bisa C ya. Ini Iya, nggak ada Bu. yang dapat A ya, atau takut mungkin ya, kalau mengaku A nanti pasti ditanya sama Bu Sherly nih, kayaknya ini pasti aku nanti ditunjuk. Nah, Natania, kamu dapat apa Natania? Masih ingat nggak? Dapat A ya. Nah, itu. Ya, jadi nah artinya begini, ini saya nggak ini saya cuma iseng aja tadi nanya ya, nilainya berapa. Tetapi materi statistik deskriptif itu kan sudah kalian dapatkan di mata kuliah statistik, mungkin jauh lebih detail. Kalau saya di mata kuliah Medpen nggak akan ngajari gimana caranya menghitung min, nggak perlu karena semua udah ada komputer kok ya, udah ada software. Di Medpen itu kemampuan Anda membaca angka. Kalau Anda tanya saya, bisa nggak Bu rumus tuliskan gitu rumusnya? Hafal nggak Bu gitu? Untuk menghitung standar deviasi itu rumusnya gimana? Aku nggak hafal. Ya, nah, saya bukan orang matematika. Ya, tapi saya tahu caranya membaca, ya, maknanya apa. Dan sebagai seorang peneliti, dengan bantuan software yang ada sekarang, Anda nggak perlu tahu formulanya sampai detail turunan-turunannya, itu nggak perlu. Ya, ya logikanya Anda harus tahu. Ya, dapatnya dari mana. Nah, maknanya Anda itu yang harus lebih tahu. Ya, jadi itu yang lebih penting menurut saya. Nah, statistik deskriptif itu ada 3 macam, teman-teman. Ya, yang pertama ada ukuran pemusatan atau central tendency. Mulai ingat-ingat ya, mulai Anda recall your memory gitu. Yang kedua tuh ukuran penyebaran. Kalau ada pemusatan ya central tendency, maka ada penyebaran dispersion. Yang ketiga ukuran kecondongan dan keruncingan. Ya, ini tadi skewness kurtosis tadi. Ya. Nah, ukuran pemusatan yang paling sering kita hitung termasuk ukuran pemusatan ya, itu adalah mean, modus sama median. Ini menggambarkan kecenderungan himpunan data yang kita miliki. Sorry. Jadi data misalnya kita punya 200 data, itu cenderung mengelompok kemana sih gitu ya. Cenderung memusat atau terpusat di mana, di nilai yang mana ya. Jadi kalau min ini kan rata-rata data ya. Modus nilai yang paling banyak muncul. Lalu median itu setelah diurutkan nilai tengahnya ya. Nilai tengah setelah diurutkan. Nah, kalau ukuran penyebaran ini yang biasa kita dengar, kita menghitung range ya, menghitung variance dan menghitung standard deviation. Nah, ini ukuran penyebaran sebaliknya. Kalau yang pemusatan itu digunakan untuk data itu condong atau cenderung ngumpul di mana ya, terpusat di mana ya. Kalau penyebaran, seberapa besar, seberapa lebar penyebaran data itu. Menyimpang dari nilai rata-ratanya. Ya. Nah, itu ukuran penyebaran. Kalau kecondongan keruncingan, ini untuk menggambarkan data kita itu berdistribusi normal atau tidak. Pola distribusinya bagaimana.
Dan biasanya ya tadi ya kita udah sama-sama menghitung skewness sama kurtosis. Akan sangat terbantu kalau kita bisa tampilkan skewness kurtosis itu dalam bentuk grafik sehingga bisa langsung muncul, ini bisa kelihatan kurva histogramnya gitu ya, datanya ini normal ya atau datanya itu cenderung ke sini gitu ya. Jadi bentuknya begini atau sebaliknya cenderung ke sini ke kanan ya, dan seterusnya ya. Nah, kita lihat dulu yang ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Nah, teman-teman, kenapa kok kita, Bu, kenapa nggak cukup cuma ngitung min aja, Bu? Nah, karena tadi, min itu, apa ya, bisa dikatakan, kalau kita hanya mengandalkan min saja, maka informasi yang kita dapatkan tuh kadang-kadang misleading, teman-teman. Ya, misleading itu apa ya, bisa menyesatkan begitu. Ya, kenapa? Karena min itu sangat dipengaruhi oleh outlier. Ya, kayak tadi misalnya waktu saya bertanya tentang berapa TV yang Anda miliki. Kalau ada 10 kita ditanya, TV-nya ini 1, 2, 2, 3 ya, 3, lalu ini 1, 2. Nah, lalu kemudian ini orang ke-8, 9, 10. Orang 9 yang ngomong, saya punya 2 TV, saya punya 1 TV, tapi orang 8 ini tadi ya, Peter ya, sebagai contoh ya, Peter kamu jawabnya 11. Nah, harusnya kan kalau misalnya di rata-rata nih ya, kalau misalnya Peter ini misalnya Peter nggak termasuk ya, paling kan ini ya kalau kamu bisa ngitung minnya ya, min kan, jadi kan berapa nih, 1, 2, 3 ya, 1 kali 3, atau ditambah 2, 4 ya, 2 kali 4, ya kan, yang jawab 3 berapa, 2 ya, benar ya ini ya, 7, 9, nah ya kan, lalu ini dibagi 9, itu kan, karena orangnya 9 ya, kita nggak ngitung yang 8 tadi, kita keluarkan. Berapa ini? 3 tambah 8 ya, 11 ya. 11, 17 ya, benar ya. Nanti 2, nggak sampai ya, sorry. 1,98, ya 1,8an ya, 1,8 berarti ya 2 lah. Berarti rata-rata itu 2 gitu. Tapi begitu kena 11, nah berarti kan ini nanti ada nih, ya kan? Ada 11 nih, satu orang. Ini kan akan merusak data, berarti 17 tambah 11 nih. 17 dibagi berapa? Dibagi, ya benar ya. 11 ya. 11, oke. Nah, berarti kan ini tadi sudah berapa? 11 ditambah, berapa? 17 ya, ditambah 11 ya. Berarti berapa? 28 ya. Nah, bisa jadi ini ini bisa jadi tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya gitu ya. Kebetulan ini tidak terlalu menyolok ya teman-teman ya. Jadi ya 2,8 ya masih ada, yang 3 masih ada Bu gitu. Tapi kan ini angkanya ini bisa misleading, ini tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya gitu. Dari distribusi data kalian gitu ya. Nah, jadi sangat lemah kalau kita cuma mengandalkan min saja. Ya, makanya harus diimbangi dengan standar deviasi dengan ukuran sebaran. Ya, contoh paling gampang ini deh. Ini ada 2 kelas ya, kelas A sama kelas B. Nah, ini mahasiswanya 1 sampai 5. Nah, kelas A tuh ini nilainya kelas B ini. Kalau dijumlah di rata-rata sama-sama loh, rata-ratanya 50. Jadi kalau kita ngomong, oh ini kelas A sama kelas B ini sama-sama mahasiswanya nggak pinter-pinter gitu ya. Nah, tetapi kan jangan lupa kalau kita lihat range-nya, ya toh, range itu kan berarti nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Ini loh sebarannya cuma 20 ya, dari antara yang paling tinggi nilainya sama yang paling rendah. Ya. Nah, kebetulan memang ini kemudian ya paling rendahnya paling tingginya 60 ya, kemudian ini 40 ya, jadi 20. Nah, kebetulan memang berarti nilainya kebetulan nggak seberapa tinggi. Tapi kan range-nya 20. Jadi rata-rata mahasiswa kelompok A itu ya kepandaiannya ya biasa lah ya. So-so gitu ya. Karena nilainya paling tinggi pun juga cuma 60. Tapi yang kelas B sama rata-ratanya 50. Tapi kalau kita lihat sebarannya, nilai paling tinggi berapa? 90. Nilai paling rendah berapa? 10. Gitu loh. Ya. Minnya 50 sama gitu. Tapi kalau dari sisi variannya, range-nya,
ini range-nya 80. Berarti kan sebenarnya kepandaian kelompok kelas kedua ini, kelas B ini sangat tidak merata, sangat bervariasi. Ada yang pinter banget, ada yang tidak terlalu pinter banget. Ya, jadi jangan sampai kalau kita cuma tutup datanya berhenti sampai di rata-rata, kita bisa bilang bahwa kelas A sama kelas B itu sama-sama payah. Ya, rata-ratanya cuma 50. Padahal kalau kita lihat di sini, gitu kan. Nah, ini ada yang jenius di sini nih, sampai dapat 90. Tapi di satu sisi ada yang lemah sekali, nilainya cuma 10. Ya. Jadi hati-hati, min itu bisa misleading, tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Nah, sekarang saya punya case gitu. Ya, silakan nanti diinterpretasikan ya teman-teman ya. Saya mau lihat jawaban kalian ya. Boleh on speaker ya. Karena ini Anda butuh bicara menjelaskan. Jadi nggak bisa ditulis di chat. Nah, semisal ini saya kasusnya adalah ini ada sebuah restoran, kafe lah ya. Nih, saya bilangnya restoran ya. Nah, ini ada 10 responden. Dia ditanya 2 hal. Ditanya yang pertama tentang persepsi mereka terhadap kecepatan layanan. Yang kedua ditanya persepsi mereka terhadap keramahan dari pramusajinya. Min-nya yang kecepatan 4,1. Ini mengukurnya 1 sampai 5 ya. Semakin ke angka yang 5 itu berarti kalau kecepatan berarti semakin cepat. Kalau ramah ya berarti semakin ramah ya. Nah, min-nya 4,1. Yang keramahan 3,9. Lalu standar deviasinya itu yang kecepatan 0,7, yang keramahan 1,4. Nah, silakan. Pertanyaan pertama, bagaimana kita memaknai output statistik yang diperoleh? Jadi gimana cara kamu baca angka ini, maknanya apa? Silakan, siapa yang mau mencoba? Yang kecepatan dulu, ya supaya kita fokus nih. Kecepatan dulu. Angka ini bermakna apa? Min 4,1, standard deviation 0,738. Ini kan artinya begini teman-teman. Jadi kalau kamu punya min, gitu, 4,1, kalau standar deviasi ini kan sebaran data dari penyimpangan dari rata-ratanya, ya kan? Jadi ini datamu itu, ini 4,1 ya, ini yang minnya ya. Berarti datamu itu sebarannya itu bisa 4,1 dikurangi 0,73, nah bisa paling mentok berarti berapa nih? Aku tolong dihitungkan dong 0,73 ya. Berarti 2,3-an ya. Antara segitu sama ini 0,7 ya. 73 ya, berarti ini bisa 4,74. Nah, seputar itu, seputar di angka ini. Jadi range-nya itu variasi jawaban itu antara 2,3 sampai 4,74. Kira-kira begitu pemaknaan standar deviasi. Ya, tingkat sebaran jawaban responden. Oke, silakan. Dimaknainya bagaimana ini? Kalau kecepatan, siapa yang mau coba jawab? Baik enggak ini maknanya berarti? Kecepatannya baik enggak berarti? Ayo kalau berhenti nanti enggak selesai-selesai loh kamu. Normal, Bu. Siapa ini yang jawab? Owen, Bu. Siapa? Owen. Owen ya. Gimana Owen? Menurut kamu gimana? Menurut saya normal sih, Bu. Normal. Terbilang cukup cepat juga sih, Bu. Soalnya kan di tengah itu. Oh, yang di tengah itu ini, Owen. Dari 4,1-nya ini, yang maksud saya di tengah itu, saya menggambarkan ini itu adalah sebaran jawaban responden. Jadi, apa maknanya standar deviasi 0,7 itu berarti kira-kira jawaban respondenmu itu paling rendah itu berarti di kisaran 2,3 karena 4,7 dikurangi 0,37 ya ke kiri, sama jawaban yang ke kanan berarti dari 4,1 ini ditambah 0,73 tadi gitu. Ya, ini memang sengaja saya gambarnya memang di tengah gitu ya. Tapi kan tadi 1 sampai 5 ini. Nah, sekarang min-nya adalah 4,1. Berarti maknanya apa ini? Layanannya gimana? Layanannya cepat, Bu. Cepat ya, kita katakan itu cepat layanannya. Lalu standar deviasi 0,7 maknanya apa? Artinya apa? Berarti sebaran datanya gimana? Besar atau kecil nih 0,7 ini? Kecil, Bu.
kecil sebarannya ya. Jadi artinya jawaban responden itu relatif homogen gitu ya. Nah, kamu perhatikan aja nih 5, 4, 3 gitu ya. 5, 3, 4 ya seputaran itu aja. Makanya pada saat nanti di breakdown mean-nya, tanda deviasi ini di breakdown ya ini nggak jauh-jauh gitu dari ini. Ya, sebarannya itu sekitar ini, seputar itulah. Kasarannya begitu. Ya. Jadi artinya apa? Kalau jawaban responden homogen berarti persepsi mereka terhadap kecepatan layanan itu kan kira-kira sama ya. Ya kan? Antara 3, 4, 5. Ini berarti menggambarkan layanan dari pramusajinya ini bagaimana? Ada satu kata yang menjadi penggambaran. Gimana? Cukup apa nih layanannya? Responsif ya. Cukup responsif. Artinya responsiveness-nya bagaimana? Cepat, Bu. Maksudnya jadi akan dipersepsi itu apa nih kira-kira? yang Betul, mau responsif. yang mau Kenapa? dipersepsikan kecepatan layanannya kan, Bu? Iya, betul. Berarti kecepatan layanannya bisa dikatakan nih responden ini sama ya persepsinya tidak terlalu berbeda jauh ya. Artinya mereka memaknai pramusaji ini berarti layanannya gimana dalam hal kecepatan? Berubah-ubah atau gimana? Tetap Enggak ya. Berarti apa? Layanannya itu adalah konstan ya. konsisten. Konsisten. Konsisten kan dia kan berarti kan ya konsisten ya berarti ya udah ya karena sebarannya memang responden itu menilainya nggak terlalu jauh gitu loh, sebarannya itu nggak jauh gitu ya. Nah, bagaimana dengan keramahan teman-teman? Yuk silakan siapa yang mau menggambarkan keramahan? Saya Bu Siapa ini? Natania. Natania ya, gimana Nat? Kalau yang keramahan nilainya nggak terlalu tinggi, terus untuk datanya juga nggak terlalu konsisten antar konsumen, soalnya ada yang soalnya standar deviasinya itu lebih besar, jadi ada yang jawabnya 1, ada yang jawabnya 5. Artinya apa teman? Betul Natania ya, thank you. Jadi semakin besar standar deviasi itu artinya apa? Semakin lebar sebaran data kita, jawaban responden itu semakin heterogen. Artinya responden itu menilai tidak sama gitu loh, tidak seragam penilaian terhadap ya ini kalau ini kualitas layanan berarti kualitas layanan kita. Artinya kalau dalam hal keramahan standar deviasinya tinggi sekali gitu ya. Nah, kita bisa lihat berarti artinya pramusaji kita ada responden yang mempersepsikan sangat ramah sampai dinilai 5 ya. Tapi ada yang sangat jutek pokoknya, sampai ada yang nilai 1 dan 2. Nah, itu yang menyebabkan kemudian sebarannya jadi ini ya. Jadi pengaruh gitu, sebarannya jadi besar karena memang ya perbedaannya besar juga gitu ya. Jadi layanannya nggak konsisten nih dalam hal keramahan. Ya mungkin dia habis putus pacar kali ya, jadi jutek nggak ramah melihat mungkin lawan jenis itu kayak gimana gitu ya. Mungkin kalau dia cewek berarti pria itu kayak boncek jadi dia judes apa. Nah, kebetulan yang terima layanannya responden keempat. Jadi makanya responden keempat bilang gila ini pramusajinya kok jutek banget ya. Nah, akhirnya dia menilai 1 dengan responden 10. Tapi sebaliknya pada saat dia melayani responden 2, 6 gitu ya dan yang jawab 5, mungkin pada saat itu dia lagi happy gitu, moodnya lagi baik. Berarti kan enggak konsisten ya. Ya. Nah, ini pengaruh teman-teman. Nah, ini kelihatannya simple gitu, tetapi hasil ini itu bisa mempengaruhi kita pada saat kita memberikan rekomendasi gitu. Yuk, siapa yang bisa jawab? Kalau gitu, nih pihak restoran perlu memberikan apa nih? Apa yang harus ditingkatkan nih kalau begitu? Apa yang kamu lakukan kalau kamu jadi konsultan untuk pengusaha restoran ini, untuk misalnya ini punyanya temenmu nih restorannya, apa yang akan kamu suggest ke temenmu melihat data ini? Ada yang mau jawab nggak? Karyawannya suruh lebih banyak senyum. Suruh lebih banyak gimana? Ayo harus senyum gitu gimana coba? Iya, Ini siapa nih yang jawab nih? Sorry, aku nggak bisa lihat. Peter. Peter ya, gimana Peter? Dalam apa? Diomongin terus gitu atau gimana? Iya di apa? Kayak setiap habis dari ngambil makanannya gitu kan mau nganterin makanannya itu kayak dibilangin dulu senyum dulu gitu. Senyum dulu gitu Biar ya. kelihatan ramah. Oke, secara formalize kamu belajar tentang apa MSDM nih. Harusnya karyawan butuh apa ini kalau begitu?
pelatihan. Nah, butuh training, Nah, butuh pelatihan, betul tentang customer service ya toh. Nah, kalau kecepatan itu berarti ya dia mungkin apa ya, trainingnya akan berbeda kalau yang kemudian yang dibutuhkan adalah masalah keramahan ya toh. Hospitality ya tentang bagaimana supaya dia bisa hangat, bisa peka, lebih empati ya. Karena dengan kita berempati itu kan itu menunjukkan perhatian kita, keramahan kita kepada customer gitu. Nah, itu butuh training. Ya, jadi ini akan pengaruh ke rekomendasi strategi. Ya, jadi saya harap nanti teman-teman kalau skripsi ya, jangan nulis di bab 4 kamu itu kalau ini ada min 4,1, standar deviasi 0,7, kamu tuh tinggal nulisnya cuma gini. Ya, dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata untuk kecepatan itu 4,1, lalu standar deviasi 0,73. That's it. Nah, terus apa bedanya angka yang di tabel dengan yang kamu tulis dalam kalimat? Seharusnya yang kamu tulis di dalam kalimat itu adalah interpretasi kamu, makna, bagaimana kamu memaknai angka ini. Ya. Nah, itu yang jauh lebih penting dan jauh lebih apa ya, meaningful gitu. Ya, bagi pembaca, bagi apa namanya, kontribusi penelitian kamu, ya. Nah, itu yang tidak mudah untuk anu. Jadi ada secara apa implisit itu berarti menggambarkan konsistensi, secara implisit menggambarkan jawaban responden itu beragam dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, ini yang kecondongan apa namanya? Skewness ya. Ini yang tadi saya bilang kalau distribusi normal kan harusnya begini ya. Nah, jadi kalau tinggi badan yang tadi saya bilang ya, ada yang tinggi badan, ini kan contohnya tinggi badan nih. Ada yang tinggi badannya mungkin pendek sekali gitu ya. Nah, ada yang tinggi sekali. Nah, yang normal ini yang paling banyak ini yang di tengah-tengah antaranya yang diberdistribusi normal. Ya. Nah, tapi kalau bisa jadi data kita itu terdiri dari kumpulan orang-orang yang tinggi badannya itu ternyata apa ya, nggak seberapa gitu. Nah, ini kan yang di gambar sebelah kiri. Kalau kamu perhatikan, nah coba diamati ya. Ini kebetulan kan nggak banyak ya. Nah, ini kan banyak yang oh iya ya, ternyata kok lumayan ini gitu. Makanya kemudian datanya cenderungnya begini gitu. Nah, ini kita katakan sebagai positive skew, condongnya condong positif gitu. Ya condongnya ke sini kan kalau kita garis bilangan itu kan semakin ke kanan kan semakin positif. Jadi dia tuh ya apa namanya semakin ke sana gitu, ke sebelah kanan condongnya gitu. Ya, berarti ini artinya banyak yang apa namanya data itu modus itu paling banyak itu lebih kecil daripada min-nya gitu. Nah, sebaliknya yang sebelah kanan itu kita katakan ini kecenderungannya negatif karena lebih apa namanya datanya itu condong ke sini gitu ya. Ya. Nah, apa namanya? Ini kalau kamu perhatikan kan ada yang 170, 210, 180, 175. Nah, ini kan lumayan tinggi badannya termasuk yang di sebelah sini nih gitu ya. Termasuk di grafik yang ini. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu kalau keruncingan ini teman-teman ya. Nah, maksudnya keruncingan itu ya kalau yang normal tadi, sorry. Yang normal kan berarti begini ya, teman-teman ya. Normal kan. Sorry, ini nih. Yang ini kan yang normal nih mesokurtik ya. Nah, kalau yang pletikurtik itu berarti distribusinya itu merata gitu loh. Jadi dari nilai yang paling kecil sampai nilai yang paling tinggi itu paling besar, itu bedanya nggak jauh-jauh jumlahnya. Jadi kalau bicara tentang apa namanya tinggi badan, berarti ini kamu perhatikan ini sama gitu ya. Yang jumlahnya tinggi ya cuma satu, ini ya satu, jadi nggak ada yang jadi sama gitu. Jadi akhirnya begitu digambarkan kurvanya, ya ini jumlahnya kalau misalnya ini 2 ya paling ini 2 ya ini ada yang paling cuma 4 gitu. Jadi nggak nyolok bedanya antara yang nilai paling tinggi dan nilai paling besar. Tapi kalau yang leptokurtik, nah ini semua datanya itu ngumpul di yang di tengah-tengah gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu perhatikan di sini yang 190 ya kan sama yang 135 cuma satu, tapi kan yang paling banyak di sini nih. Ya, 175, 172, 178. Nah, makanya dia ngumpulnya di sini. Tapi bedanya tuh nyolok banget ya. Ini kebetulan data kita cuma berapa ini? Cuma 10 ya, teman-teman ya. Jadi nggak seberapa terlihat. Kalau datamu ratusan, mungkin akan bisa lebih pas, lebih akurat apa penggambaran kurvanya ya. Antara dengan tabel dan dengan grafik yang ditampilkan.